Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan pada minggu ini tanggal 24 September 2023. Mari, ini adalah minggu yang terakhir Bapak Ibu. Karena minggu depan bukan September lagi. Minggu depan sudah tanggal 1 Oktober. Memulai awal bulan Oktober. Dan kita akan akhiri sama-sama di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Biar Yesus menjadi Alfa dan Omega, awal dan akhir. Dan senantiasa kita berserah total kepada Tuhan Yesus. Karena kita bukan umat Tuhan. Dulu kita hidup di dalam kegelapan dosa. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan anak Allah yang hidup. Kita dulu hidup di dalam kegelapan dosa. Kata dalam Roma, bahwa kita sebetulnya dicangkokkan, saudara, bukan asli. Israel adalah asli yang umat pilihan Tuhan. Tapi kita adalah ranting dicangkokkan. Tapi atas rahmat anugerah Tuhan, kita diselamatkan. Atas kemurahan Tuhan juga kita pada hari ini, kita baca kitab Nabi Hosea. Atas rahmat anugerah Tuhan. Biar hari-hari terus kita setia. Kita membaca firman Tuhan sampai Yesus datang. Sampai kita berjumpa dengan Bapa di surga. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Maka perkataanmu telah. Karena berkaitan dengan bangsa Israel nanti kita baca. Membuat hati Tuhan sedih. Karena banyak mereka melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan suka dilanggar, tidak taat kepada firman Tuhan. Makanya kita semua adalah anak Israel rohani yang dicangkokkan sama Tuhan. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kalau kita mau taat kepada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maka perkataanmu telah haleluya. Ku taruh di dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Bapakku Yesus. Amin, haleluya. Maka perkataanmu telah, haleluya, ku taruh di dalam hatiku. Amin, haleluya. Supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 11, maka janjimu ku taruh di dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepadamu Tuhan. Amin, haleluya. Supaya jangan, supaya jangan aku berdosa kepada Bapakku Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan semua dosa salahku ya Tuhan. Punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan,
dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus yang sempurna, yang sangat kucintai. Maka firman-Mu Bapa selalu ku taruh dalam hatiku. Firman-Mu ku renungkan dan ku lakukan Bapa. Amin, haleluya. Ku mau setia dan taat sampai langkahku yang terakhir. Aku mau pelihara iman sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, sucikanlah mulutku, pikiranku, dan hatiku. Sebentar pagi ini Bapa, kami mau baca firman-Mu. Firman-Mu adalah sumber kebenaran, sumber kehidupan. Bawa aku di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Oh, Roh Kudus, tuntun hidupku. Sucikanlah hidupku Bapa. Hidupku sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan bagi Engkau Yesus, Tuhan Yesus yang sangat kucinta. Sekali lagi ku mohon ampun Bapa, semua dosa dan salahku Bapa. Aku merendahkan hatiku datang kepada Yesus. Aku sujud menyembah Engkau. Kami percaya Bapa, pagi ini, hari Minggu ini Bapa, hari Minggu harinya kami untuk beribadah kepada Tuhan. Dan percaya berkat Allah turun melimpah buat setiap kami. Dulu bukan kami umat Tuhan, tapi sekarang kami menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Dan kami mau taat hidup di dalam firman-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapakku Yesus yang sangat kucintai. Engkau satu-satunya Bapa, Tuhan kami, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu hari ini tanggal 24 September 2023. Kita bersyukur kalau Tuhan izinkan kita memasuki di minggu yang terakhir. Waktu begitu cepat. Berarti kita sudah menjalani 44 hari, 24 hari adalah minggu yang terakhir. Minggu depan sudah kita memasuki bulan yang ke-10, tanggal 1 Oktober. Biar terus kita setia sama Tuhan. Kita mau setia dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan pada pagi hari ini, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan anak-anak Allah yang hidup. Amin. Mari kita sebagai anak Allah, hari Minggu semua setiap kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau cinta Yesus, bersorak-soraklah memujiakan Tuhan. Dengar firman Tuhan dan taat kepada firman Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel ya, yang bandel, yang tidak taat, yang menyakiti hati Tuhan. Mari kita membaca yang ada di kitab Hosea, supaya kita hari ini hari kita melangkah sesuai selaras dengan firman Tuhan. Kita membaca Hosea pasal yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Setelah saya baca sambil nanti saya terangkan saudara ya. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, Raja Israel. Amin. Israel ini sejak Salomo Bapak Ibu ya, pecah menjadi dua. Ya, Israel bagian utara, Israel bagian selatan. Disebut di tangan Raja Israel, ini adalah Israel bagian utara. Selatan itu Yehuda. Ya, jadi 12 suku bangsa Israel pecah menjadi dua. Kerajaan Israel utara itu ada 10 suku. Ya, kalau kerajaan bagian selatan itu 2 suku. Ya, ada suku Yehuda dan suku Benyamin. Ya,
Nah, termasuk di dalamnya sebetulnya ada 3 ya, suku Lewi juga ya. Tapi kalau Raja Israel bagian utara itu 9 suku. Ada suku Rubin, suku Manasye, Efraim dan lain-lainnya itu. Dan ini kita bicara, Tuhan bicara kepada kepada Nabi Hosea. Hosea itu dalam aslinya bahasa Ibrani itu Hosea ya, so Hosea ya. Artinya Tuhan telah menyelamatkan ya. Jadi ini ditulis kurang lebih 700 tahun yang lalu, saudara. 700 antara 710, 715 atau antar kurang lebih. Karena saya sendiri baca dalam buku sejarah ya. Jadi tidak tahu persis tahunnya ya. Karena saya juga bukan dilahirkan pada waktu itu. Ya, saya baca buku ya. Kurang lebih sekitar 700-an lebih ya. Dan ini kalau kita lihat terus dari ayat kedua sampai 12 saya mau baca. Ya setelah itu sampai saya terangkan ya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakan anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Secara manusia kita aneh, saudara ya. Kok Tuhan nyuruh kawin kepada Hosea, nabi Tuhan, pergi kawinlah seorang perempuan sundal dan peranakan anak-anak sundal. Jelas Allah itu punya otoritas penuh. Pikiran Tuhan kudus, kita yang tidak kudus, ya. Tapi Allah punya rencana karena semua di dalam otoritas Tuhan. Jadi jelas Bapak ya. Allah punya otoritas. Kedaulatan Tuhan yang sempurna, langkah Tuhan sempurna. Di dalam 2 Samuel pasal 22:31, jalan Tuhan sempurna. Supaya kita mengerti di sini, dapat paham bahwa Tuhan itu Maha Agung, Maha Mulia, memerintahkan pasti punya rencana. Ya, karena bangsa Israel terlalu jahat, saudara. Ya, jadi Hosea ini kitab Nabi Yesaya ditulis oleh Hosea sendiri. Bangsa ini begitu jahat, banyak kesalahan, banyak dosa-dosa dilakukannya sampai disuruh menikah sama Gomer. Gomer disebut perempuan sundal. Karena Gomer dari keturunan ini seringkali menyembah kepada berhala, saudara. Kepada patung-patung, maka dikitu perempuan sundal. Karena hidupnya tidak berkenan sama Tuhan. Jadi pernikahan antara Hosea, ya, anak Tuhan, Nabi Tuhan, disuruh menikah dengan orang keturunan berdosa. Jadi ada maksud Tuhan bahwa Tuhan juga cinta kepada orang berdosa. Ya, jadi supaya jelas, saudara. Tuhan akan menyatakan kasihnya, otoritas dari Tuhan. Biarpun begitu jahat, begitu berdosa. Tapi Allah punya otoritas. Dan Allah menunjukkan kasihnya kepada umat manusia. Ya, supaya saudara tahu di sini. Jangan pikiran kita negatif. Tapi kita pikiran ke arah kebenaran Tuhan. Bahwa Allah punya otoritas. Allah punya kedaulatan. Dan Allah punya kebenaran. Dan Tuhan punya kasih. Supaya manusia tahu bahwa cinta dan kasih kepada Tuhan dikaitkan dengan kehidupan kita. Maka Yesus turun ke dalam dunia dalam rangka penyelamatan ya. Mari saya mau baca berikutnya. Nanti saya akan menjelaskan ya supaya waktu berjalan terus. Ayat yang ketiga, maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Dolam di Ibrahim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, pergilah nama Yesil kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yesil, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Dan ini Yehu ya, dosanya ini hutang darah Yesil itu tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 10. Nah, saya mau baca supaya jelas ya. 2 Raja pasal 10 ayat 10 11 saya mau baca demikian ya. Ketahuilah sekarang bahwa firman Tuhan yang telah diucapkan Tuhan tentang keluarga Ahab tidak ada yang tidak dipenuhi. Tuhan telah melakukan apa yang difirmankan dengan perantaraan Eli hambanya. Lalu ayat 11. Lalu Yehu membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab yang di Yesil. Nah, disebut Yesil kan. Juga semua orang besarnya, orang kepercayaannya, imam-imamnya. Tidak padanya seorang pun yang ditinggalkan Yehu hidup. Semua mati, saudara. Di ayat yang ke-7. 2 Raja pasal 7 ada 70, saudara. Tatkala surat itu sampai kepada mereka, mereka mengambil anak raja itu, menyembelih ke 70 orang itu, menaruh kepada orang itu ke dalam keranjang, dan mengirimnya semuanya kepada Yehudi Yesil. Jadi jelas, ini ada suatu sejarah yang luar biasa. Dibunuh sama Yehu, dan ternyata di ayat yang ke-31, makanya Tuhan marah, saudara. 31.
Tapi Yehu tidak setia. Tidak hidup menurut hukum Tuhan. Nah, tidak setia berarti tidak taat. Allah Israel dengan senap hatinya, ia tidak menjauh dari dosa-dosa Rehoboam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Maka dikatakan Tuhan di sini begitu. Maka Tuhan berfirman kepada Hosea, berilah nama Yesel kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yesel dan akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Ayat yang kelima dan seterusnya, saya mau baca sampai terakhir ya, nanti saya mau terangkan. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di tembah Yesel. Tadi ya, karena Israel kerajaan utara ini, maka mereka itu membunuh ya, Yehu membunuh banyak di situ. Maka Tuhan itu marah juga saudara ya, karena tidak taat tadi sudah saya bacakan tadi. Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirman Tuhan kepada Hosea, berilah nama Rohuma kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Jadi Rohuma itu artinya tidak kasih sayang ya, tidak ada kasih sayang ya. Tuhan tidak mengampuni mereka, itu artinya. Ayat ke-7, tapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Rohuma, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirman ia, berilah nama Ami kepada anak itu, sebab kau ini bukanlah umatku dan aku ini bukan Allahmu. Jadi jelas Hosea ini, kalau saudara-saudara lihat ya, saya mau terangkan sebentar. Hosea dipanggil Allah untuk bernubuat kepada kerajaan Israel yang sedang ambruk selama sekitar 30 tahunnya yang terakhir, seperti yang kemudian dilakukan oleh Yeremia kepada Yehuda ketika Hosea memulai pelayanan kepada masa akhir pemerintahan Yerobeam II. Tadi kan ada disebut di ayat 1 Yerobeam ya. Israel sedang mengalami kemakmuran ekonomi dan kestabilan politik untuk sementara waktu yang menciptakan rasa aman yang palsu. Akan tapi segera setelah Rehoboam wafat, kurang lebih sekitar 750-an sebelum Masehi, keadaan bangsa itu mulai memburuk dengan pesat dan menuju kepada kehancurannya. Terjadi pada sekitar 722 tahun sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir ya. Dalam 15 tahun setelah kematiannya, 4 raja Israel terbunuh. Dalam 15 tahun lagi Samaria merupakan puing-puing berasap dan penuh Israel dibuang ke Asyur dan kemudian disebarkan di antara berbagai bangsa. Ya, jadi Tuhan itu marah saudara. Allah memerintahkan Hosea untuk kawini seorang perempuan sundal untuk melukiskan ketidaksetiaannya rohani Israel kepada Allah. Jadi jelas ya. Jadi Tuhan menyuruh ini karena supaya sadar bangsa Israel, ini loh ketidaksetiaan kamu. Maka Allah betul-betul nanti menghukum ya, seperti di waktu Yehu di Yesel, bahwa ini banyak mereka tidak taat, banyak dosanya bangsa Israel, sehingga makanya anak-anak disebut tidak ada kasih sayang ya, dan dikatakan bukan umatku di ayat ke-9. Terus berikutnya, tetapi beda dengan ayat ke-10 sampai 12 ya. Di sini ada kasih sayang Tuhan, janji keselamatan ya. Jadi Tuhan tuh marah, tapi setelah itu Tuhan tuh begitu baik. Jadi supaya kita sadar, jangan kita berbuat dosa. Allah itu bisa marah saudara, tapi Allah juga punya cinta kasih asal mau kembali sama Tuhan. Ayat ke-10, tapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dia katakan kepada mereka, kamu ini bukan umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Orang Yehuda dan orang Israel akan berkumpul bersama-sama dan akan mengangkat bagi mereka statu pemimpin. Lalu mereka akan menduduki negeri itu sebab besar hari Israel itu. Ayat 12 yang terakhir, katakan kepada saudara-saudara laki-laki Ami dan kepada saudara perempuan Rohama. Yang tadi kata Rohama adalah tidak mendapat kasihan dari Tuhan. Jadi artinya setiap kita mari kita mau kembali sama Tuhan. Allah tidak boleh dipermainkan saudara. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu akan dituanya. Dan Tuhan berfirman pula di dalam Roma 11 ayat 22 ya. Supaya kita paham ya. Demikian firman Tuhan. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Itu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap di dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu akan dipotong juga. Jangan sampai kita ini membuat hati Tuhan marah terus ya. Tuhan itu maha baik.
ya, tetapi bukan dipermainkan seperti bangsa Israel. Tuhan Maha baik, dihukum sama Tuhan, tidak ada kasih sayang, tapi setelah itu dikatakan menjadi umat pilihan Tuhan. Sama dengan kita juga, seperti di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sebagai terakhir buat kita, bahwa kita bukan pilihan Tuhan, tetapi Tuhan sudah memilih kita menjadi umat kesayangan Tuhan. Coba ini saya mau, dulu kita adalah bangsa yang tidak mengenal akan Tuhan, tetapi Tuhan sudah pilih kita menjadi umat pilihan Tuhan. Seperti ayat 10, 1 Petrus 2 ayat 10. Kamu yang dahulu bukan umat, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi menyadarkan kita bersama, ayo kita saatnya kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus, kita mau taat kepada firman Tuhan. Contoh buat kita bangsa Israel yang membuat hati Tuhan marah, Tuhan murka, tapi ujung-ujungnya memang Tuhan berbelas kasihan. Tapi tidak boleh mempermainkan kebaikan Tuhan, tidak mempermainkan kasih kesetiaan Tuhan, tapi mari kita mau berada di dalam kasih karunia Tuhan, yaitu kita mau setia dan taat kepada firman Tuhan. Maka perkataanmu Tuhan, kusimpan dalam hatiku supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Amin. Maka perkataanmu telah haleluya, ku taruh di dalam hatiku. Amin, haleluya, supaya jangan, haleluya, supaya jangan aku berdosa kepadamu Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mau setia dan taat kepada firman Tuhan sampai nanti kelak kita masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan, dan marilah kita semua taat kepada firman Tuhan. Jadilah pelaku firman dan selaras dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan oleh. Amin. Haleluya.